Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi kerugian produksi. Anggota kelompok 4 yaitu 1. Bingga Aidil Fitri Santoso dengan NIM 4001. Kedua, Alivia Wida Valensi dengan NIM 4017. Yang ketiga, Claudia Balkis Alfitriani dengan NIM 4040. Dan yang keempat, Andita Anjar Kurniasari dengan NIM 4054. Yang pertama ada akuntansi sisa bahan. Nah, proses produksi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan manufaktur ini nantinya akan menghasilkan suatu bahan sisa. Nah, sisa bahan ini tuh meliputi bahan yang tersisa dari proses produksi yang nggak bisa digunakan lagi untuk tujuan yang sama, tetapi berguna untuk tujuan lainnya atau bisa dijual ke pihak lain. Nah, sisa bahan ini tuh dapat berupa serbuk atau potongan sisa pemrosesan bahan cacat yang tidak bisa dipakai atau dikembalikan ke pemasok, suku cadang produk yang cacat akibat kesalahan karyawan atau mesin. Nah, permasalahan akuntansi mengenai sisa bahan ini itu nantinya akan memengaruhi mengenai perlakuannya terhadap hasil penjualan. Perlakuan hasil penjualan sisa bahan baku suatu perusahaan ini itu bergantung pada perusahaannya sendiri itu telah memperhitungkan di dalam tarif pembebanan overhead pabrik atau belum. Nah, jika sudah dihitung, maka sisa hasil penjualan ini itu bisa dicatat sebagai pengurang biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, jika dalam perusahaan tersebut hasil penjualan sisa bahan bakunya belum dicatat di dalam tarif pembebanan overhead pabrik, maka dapat menjadi pengurang biaya produksi departemen tempat terjadinya pendapatan lain-lain atau pengurang HPP. Sisa bahan yang berupa bahan baku atau suku cadang yang cacat yang terjadi akibat kesalahan karyawan itu nantinya harus dihitung dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Karena sisa bahan baku tersebut terjadi karena akibat kesalahan karyawan, maka harusnya dihitung sebagai kerugian. Nah, jurnalnya itu adalah rugi sisa bahan di debit dan barang dalam proses di kredit. Perusahaan manufaktur itu pada umumnya tidak memberikan perlakuan khusus kepada bahan terbuang karena sifatnya itu tidak signifikan dan tidak memiliki nilai harga jual. Karena biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut untuk membuang bahan tersebut itu biasanya akan dibebankan kepada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Contoh soal akuntansi sisa bahan. PT Kayu Alam yang merupakan sebuah perusahaan penggergajian kayu secara periodik menjual sisa bahan yang dihasilkan dari proses produksi. Selama periode ini, perusahaan itu tuh berhasil menjual sisa bahan sebesar 1 juta rupiah. Nah, hasil penjualan sisa bahan ini itu bisa diperlakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan belum memperhitungkan sisa bahan tersebut ke dalam tarif biaya overhead pabrik dibebankan, maka hasil penjualan sisa bahan tersebut dapat diperlakukan dengan cara yang pertama. Jumlah yang diperoleh dari penjualan sisa bahan tersebut disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain. Nah, jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang sebesar 1 juta di debit dan penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain sebesar 1 juta di kredit. Yang kedua, jumlah yang diperoleh dari penjualan sisa bahan itu dapat dikredit ke akun harga pokok penjualan sehingga dapat menaikkan laba kotor. Nah, jurnalnya itu adalah kas atau piutang dagang sebesar 1 juta di debit terhadap harga pokok penjualan sebesar 1 juta di kredit. Yang ketiga, jumlah yang diperoleh dari penjualan sisa bahan tersebut dikredit ke akun barang dalam proses sehingga nantinya mengurangi biaya produksi. Nah, jurnalnya itu ada kas atau piutang dagang sebesar 1 juta di debit terhadap barang dalam proses dikredit sebesar 1 juta. Yang kedua, apabila suatu perusahaan tersebut sudah memperhitungkan ke dalam tarif BOP dibebankan, maka bisa menjadi pengurang BOP sesungguhnya. Jurnalnya adalah kas atau piutang dagang sebesar 1 juta di debit terhadap BOP sesungguhnya sebesar 1 juta di kredit. Yang kedua ada akuntansi produk cacat. Nah, produk cacat ini merupakan unit produk yang tidak memenuhi standar produksi tetapi baik dari segi ekonomis maupun dari teknis dapat diperbaiki supaya dapat dijual kembali sebagai produk standar atau substandar. Nah, meskipun produk cacat ini tidak memenuhi standar produksi, akan tetapi saat produk tersebut diketahui dalam keadaan cacat, maka tidak dikeluarkan dari proses produksi.
Jika dalam proses produksi terdapat suatu unit cacat ini, maka akan menimbulkan masalah akuntansi produk cacat, yaitu mengenai perlakuan tambahan terhadap biaya produksi untuk memperbaiki produk cacat tersebut. Bagian pada laporan biaya produksi yang terpengaruh adalah jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dan dibebankan sebagai kerugian atau penambahan biaya produksi, bergantung pada apakah unit cacat tersebut itu termasuk unit cacat normal atau tidak normal. Yang pertama ada akuntansi produk cacat normal. Produk cacat normal ini merupakan unit produk cacat yang wajar terjadi di dalam suatu operasi produksi yang efisien. Biaya unit cacat normal ini harus diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produksi pada departemen terjadinya. Cara memperhitungkan BOP dibebankan ini yaitu berdasarkan tarif yang sudah diperhitungkan di dalam biaya perbaikan produk cacat normal tersebut. Biaya perbaikan produk cacat normal yang terjadi dalam satu periode akan ditambahkan kepada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit terhadap bahan, gaji dan upah, serta BOP dibebankan pada kredit. Nah, apabila oleh suatu perusahaan jika biaya perbaikan produk cacat tersebut belum diperhitungkan saat menentukan tarif BOP, maka biayanya itu harus diperhitungkan sebagai biaya produk dengan cara memasukkannya ke dalam perhitungan biaya per unit pada departemen terjadinya. Jurnalnya yaitu barang dalam proses didebit terhadap bahan, gaji dan upah, serta BOP dibebankan pada kredit. Yang kedua ada akuntansi produk cacat tidak normal. Produk cacat tidak normal ini adalah jumlah unit produk cacat yang melebihi jumlah normal. Biaya produk cacat tidak normal ini dicatat sebagai kerugian pada periode terjadinya. Jurnalnya adalah rugi produk cacat tidak normal pada debit terhadap bahan, gaji dan upah, serta BOP dibebankan berada pada kredit. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal ini terdapat di dalam laporan biaya produksi dan dimasukkan ke dalam bagian biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh soal kedua tentang akuntansi produk cacat. PT Domino adalah sebuah perusahaan yang menerapkan sistem biaya proses. Pada departemen kedua atau departemen X, sejumlah unit cacat terjadi dalam proses produksi. Pada departemen tersebut, bahan ditambahkan pada air proses dan biaya konversi terjadi secara merata sepanjang proses produksi. Nah, pembuatan laporan biaya produksinya itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode rata-rata dan metode MPKP, dan dihitung berdasarkan biaya perbaikan produk cacat tersebut telah dihitung atau belum dihitung di dalam penentuan biaya overhead pabrik. Berikut ini merupakan contoh laporan biaya produksi metode rata-rata dan belum diperhitungkan di dalam tarif biaya overhead pabrik. Untuk data aktivitas Departemen X pada tahun 2010 bulan Desember, teman-teman bisa membuka buku akuntansi biaya pada halaman 231. Ini merupakan contoh laporan biaya produksi Departemen X yang produk cacatnya belum diperhitungkan di dalam tarif BOP dengan metode rata-rata. Untuk data kuantitasnya, masukannya yaitu unit dalam proses awal sebesar 17.000 unit, ditambah unit ditransfer masuk sebesar 38.000 unit, hasilnya 55.000 unit, sama dengan keluarannya yaitu unit selesai dan ditransfer sebesar 40.000 unit, serta unit di dalam proses akhir sebesar 15.000 unit, maka hasilnya 55.000 unit. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya sebesar 9 juta, bahan sebesar 0 rupiah, tenaga kerja sebesar 5.290.000 dan overhead pabrik sebesar 3.500.000. Jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal sebesar 17.790.000. Kemudian biaya yang ditambahkan bulan ini dari departemen sebelumnya yaitu 15.000 unit dikali 100% sama dengan 15.000 unit. Untuk bahan 15.000 unit dikalikan 0% sama dengan 0 unit. Tenaga kerja 15.000 unit dikalikan 75% sama dengan 11.250 unit. Serta overhead pabrik 15.000 unit dikali 75% sama dengan 11.250 unit. Jumlah unit ekuivalen produksinya yaitu 55.000 unit, 40.000 unit, 51.250 unit, serta 51.250 unit.
Untuk biaya per unit dari departemen sebelumnya yaitu 9 juta ditambah 48.750.000 sama dengan 57.750.000 dibagi 55.000 unit sama dengan Rp1.050. Kemudian untuk biaya bahan per unitnya 0 ditambah 37 juta sama dengan 37 juta dibagi 40.000 unit sama dengan Rp925. Kemudian untuk biaya tenaga kerja per unitnya 5.290.000 ditambah 30 juta 5.000 ditambah 1.317.000. Maka jumlah biaya per unit rata-ratanya adalah Rp3.076,33 sama dengan 36.612.000 dibagi 51.250.000 unit sama dengan Rp714,38. Untuk biaya overhead pabrik per unitnya 3.500.000 ditambah 15.052.000 ditambah 1.279.000 sama dengan 19.831.000 ditambah 51.250 unit sama dengan Rp386,95. Kemudian untuk bahan sebesar Rp0 yang didapatkan dari 15.000 unit dikali 0% dikali Rp925. Untuk tenaga kerja sebesar 8.036.780 yang didapat dari 15.000 unit dikali 75% dikali Rp714,38. Kemudian untuk overhead pabrik sebesar 4.353.146 yang didapatkan dari 15.000 unit dikali 75% dikali Rp386,95. Kemudian 15.750.000 ditambah 0 ditambah 8.036.780 ditambah 4.353.146 totalnya 28.139.927. Kemudian biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian sebesar 1.424.000. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu 123.053.073 ditambah dengan 28.139.927 ditambah 1.424.000 sama dengan 152.617.000. Kemudian yang kedua, laporan biaya produksi Departemen XPT Domino pada bulan Desember 2010 dengan metode rata-rata dengan produk cacat sudah diperhitungkan di dalam tarif biaya overhead pabrik. Untuk data kuantitas dan untuk perhitungan biaya per unit dari Departemen W dan biaya bahannya sama seperti laporan sebelumnya. Yang membedakan adalah biaya tenaga kerja per unit serta biaya overhead pabrik per unitnya. Untuk di laporan kali ini, biaya tenaga kerja per unitnya itu 5.290.000 dibagi dengan 30.005.000 sama dengan 35.295.000 dibagi dengan 51.250 unit sama dengan Rp688,68. Kemudian untuk biaya overhead pabrik per unitnya 3.500.000 ditambah 15.052.000 sama dengan 18.552.000 kemudian dibagi dengan 51.250 unit sama dengan Rp361,99. Untuk biaya rata-rata per unitnya sebesar Rp3.025,67. Untuk pertanggungjawaban biayanya, biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 121.026.927 yang didapat dari 40.000 unit dikalikan 3.025,67. Kemudian biaya persediaan barang dalam proses akhir yang pertama dari departemen sebelumnya sebesar 15.750.000, kemudian untuk bahannya 0 serta untuk tenaga kerjanya 15.000 unit dikalikan 75% dikalikan 688,68 sehingga didapatkan untuk tenaga kerja biayanya sebesar 7.747.683. Kemudian untuk biaya overhead pabrik sebesar 15.000 unit dikalikan 75% dikalikan 361,99
maka dihasilkan angka 4.072.390. Kemudian 121.026.927 dari biaya ditransfer ke departemen berikutnya ditambahkan dengan 27.570.073, kemudian ditambah dengan 2.596.000 ditambah 1.424.000 dan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 152.617.000. Penjurnalan untuk laporan biaya produksi yang biaya perbaikan produk cacatnya itu belum diperhitungkan di dalam tarif BOP. Yang pertama yaitu biaya yang ditambahkan selama bulan Desember barang dalam proses Departemen X sebesar 130.807.000 didebet terhadap barang dalam proses Departemen W sebesar 48.750.000 dikredit, bahan 37 juta dikredit, gaji dan upah 30 juta 5.000 dikredit, serta BOP dibebankan sebesar 15.052.000 dikredit. Penjurnalan untuk biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember, yaitu barang dalam proses Departemen X sebesar 2.596.000 didebet terhadap gaji dan upah sebesar 1.317.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 1.279.000 dikredit. Kemudian penjurnalan untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember, yaitu rugi produk cacat tidak normal sebesar 1.424.000 didebet, gaji dan upah sebesar 898.000 dikredit, serta BOP dibebankan sebesar 526.000 dikredit. Penjurnalan untuk biaya yang ditransfer dari Departemen X ke departemen berikutnya, yaitu barang dalam proses Departemen Y sebesar 123.053.073 rupiah didebet terhadap barang dalam proses Departemen X sebesar 123.053.073 rupiah dikredit. Yang kedua yaitu penjurnalan apabila biaya perbaikan produk cacatnya itu sudah diperhitungkan di dalam tarif BOP. Yang pertama, biaya yang ditambahkan selama bulan Desember. Barang dalam proses Departemen X sebesar 130.807.000 didebet terhadap barang dalam proses Departemen W 48.750.000, bahan 37 juta, gaji dan upah 30 juta 5.000, serta BOP dibebankan sebesar 15 juta 52.000 dikredit. Penjurnalan untuk biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember yaitu BOP sesungguhnya 2.596.000 didebet terhadap gaji dan upah sebesar 1.317.000 serta biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 1.279.000 dikredit. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember, yaitu rugi produk cacat tidak normal sebesar 1.424.000 didebet terhadap gaji dan upah sebesar 898.000 serta BOP dibebankan sebesar 526.000 dikredit. Dan yang terakhir, biaya yang ditransfer dari Departemen X ke departemen berikutnya, yaitu barang dalam proses Departemen Y sebesar 121.026.927 rupiah terhadap barang dalam proses Departemen X sebesar 121.026.927 rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan produk cacat metode MPKP. Untuk memberikan contoh akuntansi produk cacat dalam metode MPKP digunakan data yang sama dengan metode rata-rata, yaitu data produksi Departemen X PT Domino bulan Desember 2010. Karena perhitungan biaya produksi dalam kasus terjadi produk cacat tergantung pada sudah atau belum biaya produk cacat normal diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Nah, di sini yang pertama yaitu biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif overhead. Laporannya yaitu sebagai berikut. Pada data kuantitas Departemen X dengan metode MPKP sama dengan metode rata-rata. Bagian ini juga tidak dipengaruhi oleh terjadinya produk cacat. Lanjut pada biaya yang harus dipertanggungjawabkan.
Untuk menghitung biaya yang harus dipertanggungjawabkan, sebelumnya harus menghitung unit ekuivalen. Nah, perhitungan unit ekuivalennya yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari Departemen B, yaitu pada yang pertama unit ditransfer masuk dan selesai sebesar 23.000 ditambah dari unit dalam proses akhir sebesar 15.000. Nah, perhitungannya yaitu 15.000 dikali 100%, sehingga jumlah unit ekuivalen dari Departemen W diperoleh 38.000 unit. Selanjutnya pada bahan. Yang pertama yaitu diperoleh dari penyelesaian unit dalam proses awal sebesar 17.000 dengan perhitungan 17.000 dikali 100%. Selanjutnya ditambah dengan unit ditransfer masuk dan selesai sebesar 23.000. Perhitungannya yaitu 40.000 dikurangi 17.000, sehingga jumlah unit ekuivalen pada bahan yaitu diperoleh 40.000 unit. Selanjutnya pada tenaga kerja. Yang pertama diperoleh dari penyelesaian unit dalam proses awal sebesar 1.700 unit. Perhitungannya yaitu 17.000 dikali 10% ditambah dengan unit ditransfer masuk dan selesai sebesar 23.000. Perhitungannya sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya ditambah 11.250 itu dari unit dalam proses akhir. Perhitungannya yaitu 15.000 dikali 75%. Sehingga jumlah unit ekuivalen pada tenaga kerja itu diperoleh 35.950 unit. Selanjutnya pada overhead. Yang pertama dalam penyelesaian unit dalam proses awal diperoleh 1.700 unit. Perhitungannya yaitu 17.000 dikali 10%. Selanjutnya ditambah 23.000 unit itu diperoleh dari unit ditransfer masuk dan selesai. Dan yang terakhir ditambah dengan unit dalam proses akhir sebesar 11.250. Perhitungannya yaitu dari 15.000 dikali 75%, sehingga jumlah unit ekuivalen pada overhead diperoleh 35.950 unit. Nah, setelah menghitung unit ekuivalen, selanjutnya menghitung biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya yaitu 9 juta, dari bahan 0, dari tenaga kerja 5.290.000, dari overhead pabrik 3.500.000, sehingga jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal diperoleh 17.790.000. Selanjutnya pada biaya ditambahkan bulan ini. Dari departemen sebelumnya yaitu 48.750.000 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang sudah diperhitungkan sebelumnya yaitu 38.000 unit, sehingga diperoleh biaya per unitnya yaitu Rp1.282,89. Selanjutnya pada bahan yaitu 37 juta dibagi 40.000 unit, sehingga diperoleh biaya per unitnya yaitu Rp925. Nah, selanjutnya pada tenaga kerja sebesar Rp30.005.000, pada overhead pabrik sebesar Rp15.052.000, sehingga jumlah biaya ditambahkan itu totalnya Rp130.807.000. Selanjutnya yaitu biaya perbaikan produk cacat normal pada tenaga kerja yaitu diperoleh Rp1.317.000 dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya yaitu 35.950 unit, sehingga diperoleh biaya per unitnya yaitu Rp871,27. Selanjutnya pada overhead pabrik yaitu Rp1.279.000 dibagi dengan 35.950 unit, sehingga diperoleh biaya per unitnya yaitu Rp454,27. Nah, total pada bahan dalam biaya perbaikan produk cacat normal itu diperoleh Rp2.596.000. Selanjutnya pada biaya perbaikan produk cacat normal. Nah,
pada tenaga kerja Rp898.000, pada overhead pabrik Rp526.000, sehingga jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal yaitu 1.424. Nah, dari semua perhitungan itu diperoleh jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu sebesar Rp152.617.000 pada jumlah biaya, dan pada biaya per unit diperoleh Rp3.533,43. Baik, selanjutnya yaitu pada pertanggungjawaban biaya. Yang pertama yaitu ada biaya ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu totalnya Rp11.037.305, diperoleh dari perhitungan yang pertama yaitu Rp17.790.000 dari biaya persediaan barang dalam proses awal, Rp0 dari departemen sebelumnya dengan perhitungan yang tertera di tabel. Selanjutnya yaitu ditambah Rp15.725.000 pada bahan. Selanjutnya ditambah dengan Rp1.481.152 yaitu dari tenaga kerja. Selanjutnya ditambah Rp777.259 yaitu dari overhead pabrik, sehingga total dari biaya penyelesaian itu diperoleh Rp35.768.410. Selanjutnya dari unit ditransfer masuk dan selesai yaitu Rp81.268.895, sehingga diperoleh jumlah biaya ditransfer ke departemen berikutnya yaitu Rp117.37.305. Selanjutnya yaitu biaya persediaan barang dalam proses akhir. Dari departemen sebelumnya yaitu diperoleh Rp19.243.421, ditambah dari bahan Rp0, ditambah dari tenaga kerja Rp9.801.73.9, ditambah dari overhead pabrik Rp5.110.535, sehingga totalnya diperoleh Rp34.155.695. Nah, selanjutnya ditambah dengan biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp1.424.000, sehingga diperoleh jumlah biaya dipertanggungjawabkan itu sebesar Rp155.617.000. Nah, dalam metode MPKP, jumlah biaya yang dibebankan ke unit selesai dibedakan menurut asalnya, karena biaya per unit dihitung dengan biaya perbaikan produk yang normal. Unit-unit dibebani dengan biaya yang lebih tinggi. Baik, yang kedua yaitu biaya perbaikan produk cacat normal sudah diperhitungkan dalam tarif overhead pabrik. Nah, laporan biaya produksi Departemen X PT Domino bulan Desember 2010 dengan metode MPKP. Apabila biaya pengerjaan produk cacat belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik, maka laporan biayanya yaitu sebagai berikut. Pada data kuantitas itu sama, sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Sedangkan pada biaya yang harus dipertanggungjawabkan di sini ada perbedaan, yaitu pada jumlah unit ekuivalen. Nah, apabila dalam biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan unit ekuivalen dari tenaga kerja dan overhead pabrik itu masuk ke dalam biaya perbaikan produk cacat normal. Sedangkan apabila dalam biaya perbaikan produk cacat normal sudah diperhitungkan, itu masuk ke dalam biaya ditambahkan bulan ini, sehingga itu
juga mempengaruhi perbedaan dalam biaya per unit. Perhitungannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini dalam biaya persediaan barang dalam proses awal itu sama. Nah, perbedaannya yaitu ada di sini, biaya ditambahkan bulan ini. Dari departemen sebelumnya sama, dari bahan sama, pada tenaga kerja yaitu 30.500.000 rupiah dibagi dengan 35.950 unit, sehingga diperoleh biaya per unitnya yaitu sebesar 834,63 rupiah. Selanjutnya pada overhead pabrik yaitu 15.052.000 rupiah dibagi 35.950 unit, sehingga diperoleh biaya per unitnya yaitu 408,69 rupiah. Nah, dari jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu totalnya sama, yaitu sebesar 152.617.000 rupiah. Nah, sedangkan dalam biaya per unit itu ada perbedaan di sini, yaitu diperoleh 3.461,22 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya. Nah, tidak dimasukkannya biaya perbaikan produk cacat normal ke dalam perhitungan mengakibatkan jumlah per unit lebih kecil dibandingkan contoh sebelumnya. Hal itu juga mengakibatkan jumlah biaya yang dibebankan ke unit-unit yang diproses di Departemen X menjadi lebih rendah dibandingkan contoh sebelumnya. Nah, perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pada biaya ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu dari persediaan barang dalam proses awal, yaitu yang pertama ada dari biaya persediaan barang dalam proses awal sebesar 17.790.000 rupiah ditambah dengan biaya penyelesaian, yaitu yang terdiri dari Departemen W sebesar 0 rupiah, dari bahan 15.725.000 rupiah, dari tenaga kerja 1.408.873 rupiah, pada overhead pabrik 711.777 rupiah, sehingga diperoleh total dari biaya penyelesaian yaitu 35.645.651 rupiah. Selanjutnya ditambah dengan jumlah biaya ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 79.608.032 rupiah. Nah, perhitungannya yaitu 23.000 unit dikali 3.461,22 rupiah, sehingga diperoleh jumlah biaya ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 115.253.683 rupiah. Selanjutnya dari biaya persediaan barang dalam proses akhir, dari Departemen W yaitu 19.243.421 rupiah, dari bahan 0 rupiah, dari tenaga kerja 9.389.604 rupiah, dari overhead pabrik 4.710.292 rupiah. Sehingga total dari biaya persediaan barang dalam proses akhir itu diperoleh 33.343.317 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu biaya pengerjaan ulang produk cacat normal yang dibebankan sebagai biaya overhead pabrik sebesar 2.596.000 rupiah ditambah dengan biaya pengerjaan ulang produk cacat abnormal yang dibebankan sebagai kerugian sebesar 1.424.000 rupiah, sehingga jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu diperoleh 152.617.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu penjurnalan. Nah, jurnal untuk mencatat biaya produksi Departemen X PT Domino bulan Desember 2010 dalam metode MPKB sama dengan rata-rata. Perbedaannya hanya terjadi pada jumlah biaya yang ditransfer keluaran dari Departemen X. Jumlah biaya tersebut juga berbeda, tergantung pada sudah atau belum biaya perbaikan produk cacat normal diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Nah, yang pertama yaitu jurnal biaya yang ditransfer dari Departemen X ke Departemen berikutnya apabila biaya produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Y didebit dan barang dalam proses Departemen X dikredit masing-masing Rp117.037.305. Nah, yang kedua, jurnal biaya ditransfer dari Departemen X ke Departemen berikutnya apabila biaya produk cacat normal sudah diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Y didebit, barang dalam proses Departemen X dikredit, masing-masing sebesar 115.253.683 rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi produk rusak. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi yang dari segi teknis atau ekonomis tidak dapat menolak. Produk yang rusak secara ekonomis tidak dapat menggantikan biaya untuk memperbaiki lebih besar dari peningkatan nilai jualnya akibat perbaikan. Produk rusak dikeluarkan dari proses produksi pada saat diketahui, yaitu ketika melakukan inspeksi terhadap unit-unit produk untuk pengendalian kualitas. Inspeksi dilakukan pada tahap tertentu dari proses produksi, bisa di akhir periode atau sebelumnya. Setelah dikeluarkan dari proses produksi, boleh jadi produk rusak laku dijual atau tidak laku dijual. Masalah akuntansinya tergantung pada pertimbangan manajemen mengenai metode yang dipilih untuk memperlakukan produk rusak. Manajemen dapat memperlakukannya dengan dua metode, yaitu metode yang pertama yaitu produk yang rusak diabaikan. Dalam metode ini, unit produk rusak diabaikan dan dianggap tidak pernah dimasukkan ke dalam proses produksi. Unit produk rusak tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen berapapun tingkat penyelesaian yang sudah dicapai ketika dikeluarkan dari proses produksi. Sebagai akibatnya, biaya yang terjadi dalam suatu periode akan ditanggung oleh jumlah unit ekuivalen yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan biaya per unit ekuivalen. Alokasi biaya ke unit selesai dan unit dalam proses akhir dihitung dengan menggunakan biaya per unit yang lebih tinggi. Dengan cara tersebut, biaya produk rusak secara otomatis diserap oleh produk yang baik. Unit produk rusak di departemen lanjutan juga tidak pernah berhenti ke dalam proses produksi. Jumlah unit yang ditransfer masuk dari departemen sebelumnya berkurang karena produk rusak, baik itu normal maupun tidak normal. Sebagai akibatnya, biaya ditransfer masuk per unit meningkat dan biaya yang dialokasikan ke unit produk selesai dan unit dalam proses akhir dihitung dengan biaya per unit yang lebih tinggi. Metode ini secara otomatis membebankan biaya produk rusak ke persediaan barang dalam proses akhir, meskipun belum diinspeksi. Keunggulan metode ini yaitu kesederhanaannya, sedangkan kelemahannya yaitu tidak membedakan unit produk rusak normal dan tidak normal. Metode ini hanya dapat diterapkan oleh perusahaan yang belum memperhitungkan biaya produk rusak dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Metode yang kedua yaitu biaya produk rusak sebagai elemen salah. Metode ini memperlakukan biaya produk yang rusak sebagai bagian dari departemen tempat kejadian. Untuk menghitung biayanya, unit produk rusak harus sebagai bagian dari hasil proses produksi dan masukkan ke dalam perhitungan unit ekuivalen. Metode ini memungkinkan untuk mengalokasi biaya produk rusak ke dalam biaya produk rusak normal dan biaya produk rusak tidak normal. Metode ini lebih baik dibandingkan metode produk rusak diabaikan, karena biaya produk rusak tidak normal, biaya periode yang tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya produk. Dalam metode ini, unit rusak dalam perhitungan unit ekuivalen sesuai dengan tingkat penyelesaiannya ketika dikeluarkan dari proses inspeksi.
Di departemen lanjutan, biaya ditransfer dari departemen sebelumnya dimasukkan sebagai bagian dari biaya total produk yang rusak. Di samping biaya produksi yang ditambahkan di departemen tempat terjadinya produk rusak. Biaya total produk dihitungkan dengan rumus sebagai berikut. Biaya total produk rusak sama dengan jumlah unit rusak dikali biaya ditransfer masuk per unit ditambah dengan unit ekuivalen produk rusak dikali biaya per unit ekuivalen. Nah, pada unit ekuivalen produk rusak itu berdasarkan tingkat penyelesaian produk rusak, sedangkan pada biaya per unit ekuivalen itu diperoleh dari biaya per unit departemen kejadian produk rusak. Setelah biayanya dihitung, perlakuan akuntansi berikutnya tergantung produk yang rusak di suatu departemen, laku dijual atau tidak laku dijual. Seandainya laku dijual, pada umumnya nilai jual produk rusak di bawah biaya produksinya. Namun apabila laku dijual dan biaya produk rusak dengan harga jualnya akan diperlakukan sebagai persediaan produk yang rusak. Selisih biaya produk rusak di atas nilai jualnya disebut biaya produk rusak yang tidak tertutup. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Biaya total produk yang tidak tertutup sama dengan biaya total produk yang rusak dikurangi nilai jual produk yang rusak. Setelah dihitung, biaya produk yang rusak tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya produk yang rusak normal dan biaya produk yang rusak tidak normal. Biaya yang dialokasikan ke setiap jenis produk yang rusak dihitung dengan mengalihkan biaya produk yang rusak yang tidak tertutup dengan unit rasio setiap jenis produk yang rusak dengan total unit yang rusak seperti rumus berikut ini. Yang pertama yaitu ke produk rusak normal, rumusnya yaitu jumlah unit rusak normal dibagi dengan jumlah unit rusak normal dan tidak normal. Sedangkan untuk ke produk rusak tidak normal, rumusnya yaitu jumlah unit rusak tidak normal dibagi dengan jumlah unit rusak normal dan tidak normal. Selanjutnya, dalam metode MPKP harus ada penegakan untuk menentukan apakah unit rusak ada yang berasal dari unit selesai dari persediaan barang dalam proses awal, unit selesai dari unit masuk proses, dan unit dalam proses akhir. Alokasi biaya rusak normal ketiganya dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu ke unit selesai dari persediaan awal. Rumusnya biaya produk rusak normal yang tidak tertutup dikali dengan hasil pembagian dari jumlah unit persediaan barang dalam proses awal dibagi dengan jumlah unit. Yang kedua yaitu ke unit masuk proses dan selesai. Rumusnya yaitu biaya produk rusak normal yang tidak tertutup dikali dengan hasil pembagian dari jumlah unit masuk proses dan selesai dibagi dengan jumlah unit. Yang ketiga yaitu kepersediaan barang dalam proses akhir. Rumusnya yaitu biaya produk rusak normal yang tidak tertutup dikali dengan hasil pembagian dari jumlah unit persediaan barang dalam proses akhir dibagi dengan jumlah unit. Di sini jumlah unit itu diperoleh dari unit persediaan barang dalam proses awal ditambah unit masuk proses dan selesai ditambah unit persediaan barang dalam proses akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode produk rusak diabaikan, metode rata-rata. Laporan biaya produksi Departemen Pengolahan bulan Desember 2010 apabila PT Pancasakti menggunakan metode aliran biaya rata-rata dan metode produk rusak diabaikan dibandingkan dengan contoh-contoh sebelumnya, beberapa bagian laporan mengalami sedikit perubahan akibat unit rusak. Laporan Departemen Pengolahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kuantitas. Untuk unit yang harus dipertanggungjawabkan, ada 2 unit dalam proses persediaan awal dan unit masuk proses bulan ini. Bahannya sebesar 100%, tenaga kerja 60%, overhead 60%. Untuk unit dalam proses persediaan awal, kuantitasnya 8.000, dan untuk unit masuk proses bulan ini sebesar 42.000 dengan jumlah total 50.000 unit. Yang kedua, ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, ada biaya persediaan barang dalam proses awal yang terdiri dari bahan ditambah tenaga kerja ditambah overhead pabrik, lalu dijumlahkan. Yang kedua, ada biaya ditambahkan selama bulan ini, terdiri dari bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik,
dan juga ditambahkan, lalu jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 11.100.000. Selanjutnya, ada data kuantitas Departemen Pengolahan. Unit yang diproses oleh Departemen Pengolahan pada bulan Desember 2010 berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam proses awal 8.000 unit dan dari masuk proses bulan Desember sebesar 42.000 unit. Setelah unit-unit tersebut diproses oleh Departemen Pengolahan, sebanyak 38.000 unit selesai dan ditransfer ke Departemen Pelapisan. 7.200 unit masih dalam proses pada akhir bulan dan 4.800 unit sisanya rusak. Karena hanya sejumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan, unit produk rusak tidak perlu diklasifikasi ke dalam unit rusak normal dan tidak normal. Selanjutnya, penjurnalan. Jurnal untuk mencatat biaya produksi PT Pancasakti bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan yang dipakai oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Pelapisan. Yang kedua, biaya tenaga kerja produksi yang didistribusi ke Departemen Pengolahan dan Departemen Pelapisan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Pelapisan. Selanjutnya, ada metode produk rusak diabaikan, metode MPKP. Data kuantitas Departemen Pengolahan. Dengan metode MPKP sama dengan metode rata-rata. Dalam metode MPKP, unit selesai diasumsikan pertama-tama berasal dari unit dalam proses awal dan kemudian dari unit masuk proses bulan Desember. Unit ekuivalen Departemen Pengolahan. Dalam metode ini, biaya unit rusak tidak dihitung, sehingga tidak dimasukkan ke dalam unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen Departemen Pengolahan dengan metode MPKP adalah sebagai berikut. Menghitungnya, penyelesaian unit dalam proses awal ditambahkan dengan unit dalam proses akhir, lalu jumlah unit ekuivalen dari bahan sebesar 37.200 unit, tenaga kerja sebesar 38.960 unit, untuk overhead sebesar 38.960 unit. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya Departemen Pengolahan. Biaya diakumulasikan di Departemen Pengolahan dibebankan ke unit-unit yang dihasilkan. Jumlah biaya yang dibebankan ke unit selesai dibebankan menurut asalnya. Jumlah biaya yang dibebankan ke unit selesai dari persediaan awal dihitung sebagai berikut. Unit rusak sebesar 50.000 unit. Untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 11.100.000 dengan biaya per unit sebesar 250,3.287. Untuk pertanggungjawaban biaya totalnya sebesar 11.100.000. Laporan biaya produksi Departemen Pelapisan untuk data kuantitasnya sebesar 44.000 unit. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 20.675.720 dengan biaya per unit sebesar 612,0983.000. Untuk pertanggungjawaban biaya sebesar 20.675.720. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Pelapisan dimasukkan di debit sebesar 9.507.720. Barang dalam proses Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar 9.507.720. Jurnal untuk mencatat biaya Departemen Pelapisan yang ditransfer ke persediaan barang jadi adalah sebagai berikut. Barang jadi masuk di debit sebesar 17.383.826 pada barang dalam proses Departemen Pelapisan masuk di kredit sebesar 17.383.826. Biaya produk rusak sebagai elemen tersendiri metode rata-rata. Apabila PT Pancasakti menggunakan metode rata-rata dan memperlakukan biaya produk rusak sebagai elemen tersendiri, pembuatan laporan biaya produksinya akan berbeda, tergantung sudah atau belum biaya produk rusak normal diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Perbedaan terjadi di bagian biaya yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban biaya, sedangkan bagian data kuantitas tidak berbeda di antara dua kemungkinan. Data kuantitas Departemen Pengolahan. Unit yang diproses oleh Departemen Pengolahan pada bulan Desember 2010 berasal dari dua sumber, yaitu dari persediaan awal 8.000 unit dan masuk proses bulan Desember 42.000 unit. Setelah diproses di Departemen Pengolahan, 38.000 unit selesai dan ditransfer ke Departemen Pelapisan, 7.200 unit
masih dalam proses pada akhir bulan, dan 4.800 unit sisanya rusak. Karena yang perlu dipertanggungjawabkan adalah jumlah unitnya, maka produk rusak tidak perlu diklasifikasikan ke dalam rusak normal dan tidak normal. Unit ekuivalen Departemen Pengolahan. Perhitungan unit ekuivalen Departemen Pengolahan dengan metode rata-rata adalah sebagai berikut. Unit ditransfer ke Departemen Pelapisan sebesar 38.000 unit pada bahan, 38.000 unit pada tenaga kerja, 38.000 unit pada overhead. Unit dalam proses akhir bahan sebesar 7.200 unit, tenaga kerja sebesar 5.760 unit, overhead sebesar 5.760 unit. Unit rusak bahan sebesar 4.800 unit, tenaga kerja sebesar 3.600 unit, overhead sebesar 3.600 unit. Jumlah unit ekuivalen pada bahan yaitu 50.000 unit, pada tenaga kerja 47.360 unit, pada overhead 47.360 unit. Biaya per unit Departemen Pengolahan. Cara mencari biaya per unit Departemen Pengolahan yaitu biaya unit dalam proses persediaan awal ditambah biaya bulan ini, hasilnya dibagi unit ekuivalen, dan hasil dari pembagian tersebut menghasilkan biaya per unit ekuivalen. Untuk biaya per unit ekuivalen pada bahan yaitu sebesar 90,0000, pada tenaga kerja sebesar 55,7432, pada overhead sebesar 53,6149. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah biaya per unit rata-rata di Departemen Pengolahan adalah 229,3581. Unit ekuivalen Departemen Pengolahan. Perhitungan unit ekuivalen Departemen Pengolahan dengan metode rata-rata adalah sebagai berikut. Unit ditransfer ke Departemen Pelapisan sebesar 38.000 unit pada bahan, 38.000 unit pada tenaga kerja, 38.000 unit pada overhead. Unit dalam proses akhir bahan sebesar 7.200 unit, tenaga kerja sebesar 5.760 unit, overhead sebesar 5.760 unit. Unit rusak bahan sebesar 4.800 unit, tenaga kerja sebesar 3.600 unit, overhead sebesar 3.600 unit. Jumlah unit ekuivalen pada bahan yaitu 50.000 unit, pada tenaga kerja 47.360 unit, pada overhead 47.360 unit. Biaya per unit Departemen Pengolahan. Cara mencari biaya per unit Departemen Pengolahan yaitu biaya unit dalam proses persediaan awal ditambah biaya bulan ini, hasilnya dibagi unit ekuivalen, dan hasil dari pembagian tersebut menghasilkan biaya per unit ekuivalen. Untuk biaya per unit ekuivalen pada bahan yaitu sebesar 90,0000, pada tenaga kerja sebesar 55,7432, pada overhead sebesar 53,6149. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah biaya per unit rata-rata di Departemen Pengolahan adalah 229,3581. Penjurnalan. Yang A. Biaya bahan yang dipakai oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Pelapisan. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 3.885.000, barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 1.520.000, 1.520.000, pada bahan 5.405.000. Yang B. Biaya tenaga kerja produksi yang didistribusikan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Pelapisan. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 2.273.600, barang dalam proses Departemen Pelapisan
sebesar 3.718.000 pada gaji dan upah sebesar 5.991.600. Yang C, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Pelapisan. Jurnalnya, barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 3.410.400, barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 3.718.000, pada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 7.128.400. Yang D, pertanggungjawaban biaya Departemen Pengolahan. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 9.304.328, rugi produk rusak tidak normal sebesar 233.422, pada barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 9.537.750. Dan yang E, pertanggungjawaban biaya Departemen Pelapisan. Jurnalnya yaitu barang jadi sebesar 16.402.435, barang rusak sebesar 600.000, rugi produk rusak tidak normal sebesar 788.379, pada barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 17.790.814. Produk rusak sebagai elemen tersendiri metode MPKP. Dalam metode MPKP, jumlah yang diakumulasi dalam sebuah departemen dibebankan ke unit-unit yang dihasilkan. Jika unit yang diproses oleh suatu departemen ada yang rusak, unit tersebut akan dibebani biaya produksi. Berdasarkan metode MPKP, biaya ditransferkan menurut urutan terjadinya sehingga timbul masalah mengenai biaya yang akan dibebankan ke unit rusak. Laporan biaya produksi Departemen Pengolahan PT Pancasakti apabila biaya produk rusak normal belum diperhitungkan dalam tarif BOP metode MPKP. Data kuantitas Departemen Pengolahan. Data kuantitas Departemen Pengolahan dengan metode MPKP sama dengan metode rata-rata. Bedanya dalam metode MPKP, unit selesai diasumsikan pertama-tama berasal dari unit dalam proses awal dan kemudian dari unit masuk proses bulan Desember. Unit ekuivalen Departemen Pengolahan. Perhitungan unit ekuivalen dengan metode MPKP. Penyelesaian unit dalam proses awal, bahan 0 unit, tenaga kerja 3.200 unit, overhead pabrik 3.200 unit. Unit masuk proses bulan ini dan selesai 3.800 unit dikurangi 8.000 unit, 30.000 unit bahan, 30.000 unit tenaga kerja, 30.000 unit overhead. Unit dalam proses akhir, bahan 7.200 unit, tenaga kerja 5.760 unit, overhead pabrik 5.760 unit. Unit rusak, bahan 4.800 unit, tenaga kerja 3.600 unit, overhead pabrik 3.600 unit. Jumlah unit ekuivalen, bahan 0 unit ditambah 30.000 unit ditambah 7.200 unit ditambah 4.800 unit yaitu 42.000 unit. Untuk tenaga kerja yaitu 42.560 unit. Dan untuk overhead pabrik 42.560 unit. Laporan biaya produksi Departemen Pengolahan PT Pancasakti apabila biaya rusak normal sudah diperhitungkan dalam tarif BOP metode MPKP. Pertanggungjawaban biaya Departemen Pengolahan. Biaya yang diakumulasi di Departemen Pengolahan dibebankan ke unit-unit yang dihasilkan. Jumlah biaya yang dibebankan ke unit selesai dari persediaan awal dihitung sebagai berikut. Biaya persediaan barang dalam proses awal sebesar 1.531.000. Biaya penyelesaiannya bahan 0, tenaga kerja 170.947, overhead pabrik 256.421. Dengan hasilnya 427.368. Jumlah biaya unit selesai dari persediaan barang dalam proses awal
yaitu 1.531.000 ditambah 427.368, yaitu 1.958.368. Biaya per unit Departemen Pengolahan. Pada bahan, biaya ditambahkan bulan ini dibagi unit ekuivalen, yaitu 3.885.000 dibagi 42.000 unit, hasilnya 92,5000. Untuk tenaga kerja, biaya per unit ekuivalennya yaitu 53,4211. Untuk overhead, biaya per unit ekuivalennya yaitu 80,1316. Hasil perhitungan menunjukkan biaya per unit ekuivalen adalah 226,0526. Penjurnalan. Untuk yang A, biaya Departemen Pengolahan apabila biaya produk rusak normal belum diperhitungkan dalam tarif overhead. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 9.332.056, rugi produk rusak tidak normal sebesar 231.197 pada barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 9.563.253. Yang B, biaya Departemen Pelapisan apabila biaya produk normal belum diperhitungkan dalam tarif overhead. Jurnalnya barang jadi sebesar 16.357.620, barang rusak 600.000, rugi produk rusak tidak normal sebesar 810.687 pada barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 17.768.307. Yang C, biaya Departemen Pengolahan apabila biaya produk rusak normal sudah diperhitungkan dalam tarif overhead. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 8.739.947, rugi produk rusak tidak normal 231.197, biaya overhead pabrik sesungguhnya 693.592 pada barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar 9.664.736. Yang terakhir, biaya Departemen Pelapisan apabila biaya produk rusak normal sudah diperhitungkan dalam tarif overhead. Jurnalnya barang jadi sebesar 14.367.967, barang rusak 600.000, rugi produk rusak tidak normal sebesar 810.687, biaya overhead pabrik sesungguhnya 1.559.994 pada barang dalam proses Departemen Pelapisan sebesar 17.338.648. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.